Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke acara podcast ngumpul edisi ke-7, yang mana nanti akan disiapkan untuk pertandingan Carabao Cup antara Liverpool melawan Norwich di tanggal 22 September, jatuhnya di hari Rabu pukul 2.45 waktu Indonesia bagian tengah, karena mayoritas yang menyaksikan dan yang membuat acara ini orang Indonesia bagian tengah, jadi kita pakainya waktu Indonesia tengah, teman-teman. Sedikit intermezzo sedikit, Liverpool sendiri dipastikan akan kehilangan Thiago kurang lebih selama 2 pertandingan ke depan melawan Brentford dan Norwich. Bobby Firmino, Trent Alexander dan Neco Williams juga akan dipastikan absen di 1 pertandingan ke depan ini. Mengutip dari Peter Krawietz, yaitu asisten manajer, kebiasaan dari Peter Krawietz sendiri ini adalah tidak akan memainkan 1 pemain di 3 pertandingan dalam 1 pekan. Jadi kemungkinan kiper yang akan dimainkan di pertandingan berikutnya ini adalah si Kheomin Kelleher, ya. Fun fact lagi, sampai dengan 5 pertandingan Liga Premier, Liverpool udah berhasil mencatatkan total shoot sebanyak 125 tembakan, shot on target sebanyak 38 tembakan, jumlah gol yang dihasilkan 12 gol, gol dari on targetnya itu 29%. Jika dibandingkan dengan Manchester City, gol on targetnya 37%. Dan yang paling tinggi adalah Manchester United sebanyak 55%. Kita mungkin nggak akan terlalu detail ke situ, tapi satu mungkin titip pertanyaan untuk teman-teman narasumber nanti ke depannya. Bagaimana jika lawan kali ini Norwich akan menerapkan low block lagi seperti kasus melawan Chelsea dan Crystal Palace. Beruntungnya di Crystal Palace kita berhasil sukses menembus low blocknya Patrick Vieira CS dan berhasil mencetak 3 gol. Nah, untuk di pertandingan lawan Norwich nanti seperti yang akan datang ini bagaimana kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Bayasud atau biasa dipanggil Madbay. Ya, untuk kali ini saya senang sekali ya, karena diundang oleh teman kita Mas Gading dari Big Reds Balikpapan untuk berbicara di podcastnya ngomongin atau ngobrolin Liverpool. Keren, you never walk alone, Liverpool. Baik, kali ini yang ingin dibicarakan oleh teman kita Mas Gading, ya ini pertandingan preview atau ya sebelum pertandingan antara Norwich City versus Liverpool di Carabao Cup. Gimana? Ya menang lah Liverpool. Harusnya menang, harusnya. Karena di atas kertas Liverpool unggul segalanya. Mulai pemain, keuangan, klub, supporter dan sebagainya. Liverpool harus menang, harus lolos. Kelas, Liverpool itu kelas gitu. Jadi gini, Liverpool menang dengan catatan ya. Sebelumnya Liverpool sudah melakoni pertandingan yang sangat padat dari 2 minggu yang lalu. Pertama melawan Chelsea 1-1 di Premier League. Kemudian di Liga Champions menang 3-2. Kemudian main lagi kemarin itu hari Sabtu malam Minggu itu menang lagi 3-0 lawan Crystal Palace. Nah, masalahnya di sini dalam 3 kali pertandingan itu Liverpool atau Klopp masih memakai pemain inti yang itu aja. Artinya ya pemain inti, Mohamed Salah, Mane, Firmino gantian sama Jota, kemudian belakangnya Alisson Becker, Virgil van Dijk itu sempat digonta-ganti, kemudian sayap kanan, sayap kiri. Nah sekarang ini Trent Alexander-Arnold itu kan sekarang kan lagi cedera. Arnold ini, nah ini sudah harus diganti.
harus ada pelapisnya yang bisa mengganti ya Joe Gomez atau James Milner, biarpun tua tapi masih gereng dia kan. Nah, kemudian si siapa ini namanya, si Mikas untuk menggantikan posisi si Robertson. Ini udah mulai kelihatan ini permainan Liverpool, beberapa kali ada pergantian, ini tidak ada masalah. Artinya Liverpool masih konsisten. Catat, konsisten. Nah, yang kedua, Liverpool harus memasukkan pemain-pemain muda alias bocil, bocah-bocah cilik ya. Kelleher dan kawan-kawannya, Curtis Jones dan sebagainya. Ini harus diberi banyak jam terbang oleh Klopp. Biar apa? Biar mereka bisa merasakan ya aura permainan pertandingan di berbagai kompetisi, sehingga mereka punya mental yang kuat. Begitu. Apalagi? Prediksi Liverpool kalau menggunakan pemain-pemain yang cadangannya, kemungkinannya Takumi Minamino akan dimainkan. Kemudian sebenarnya harus, karena dia harus diberi jam terbang dia agar lebih percaya diri. Kemudian Divock Origi, Chamberlain, kemudian James Milner, tengahnya itu ada siapa aja, Curtis Jones dan sebagainya. Ya ini harus harus dipikirkan oleh Klopp bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan. Memang sih kalau dilihat kemarin si Norwich City sempat menang di babak sebelumnya di Carabao Cup 6-0 kalau nggak salah ya. Ngeri juga sih, 6-0 lawan Bournemouth. Nah, tapi apakah Liverpool akan menyerah begitu saja? Ya nggak mungkin. Harus berkelas. Liverpool harus berkelas. Harus tunjukkan kelasnya bahwa ya Liverpool bukan kaleng-kaleng gitu kan. Nah, jadi prediksi saya Liverpool ini ya minimal itu 2-0 tanpa ada kebobolan. Tapi kalau Kelleher yang jadi kiper ini ya masih deg-degan ya. Kita harus harus hati-hati. Tapi tetap kita harus apresiasi untuk Klopp dan timnya dan tim kepelatihannya untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Oke, mudah-mudahan Liverpool akan bermain yang bagus dan menuai hasil yang positif, sehingga ini akan menempatkan Liverpool sebagai tim yang dikdaya. You never walk alone. Ya, kembali lagi di episode ngumpul ya. Kali ini kita bakal ngebahas Liverpool melawan Norwich City. Jadi ini pertemuan kedua tim untuk kali keduanya ya. Untuk pertemuan pertamanya sendiri, Liverpool melawan Norwich City itu berkesudahan dengan skor akhir 3-0 untuk kemenangan Liverpool, yang mana golnya dicetak oleh Roberto Firmino, Mohamed Salah dan juga Diego Jota. Jadi untuk pertandingan malam nanti ya antara Liverpool melawan Norwich City di ajang Carabao Cup. Jadi ajang Carabao Cup sendiri ini adalah ajang yang cukup menyulitkan ya untuk Liverpool, karena dari beberapa musim sebelumnya Liverpool sendiri kurang mendapatkan hasil yang memuaskan di ajang Carabao Cup sendiri. Tapi sisi positifnya sih, walaupun Liverpool tidak pernah mendapatkan hasil yang terbaik di ajang Carabao Cup tersendiri, tapi di ajang Carabao Cup sendiri nanti pemain-pemain Liverpool seperti pemain-pemain muda yang kurang menit bermain dan juga pemain cadangan diberi kesempatan ya untuk melihatkan permainan terbaiknya. Jadi untuk menyinggung juga masalah rotasi pemain dari Peter Crouch sendiri, ini salah satu sisi positif ya dari staf kepelatihan Liverpool sendiri, karena kita tahu intensitas pertandingan Liga Inggris ini cukup tinggi ya, karena satu tim itu bisa memainkan 3 atau 4 laga dalam satu week dan hanya memerlukan 2 atau 3 hari untuk rehat. Jadi cukup tinggi ya, dan rotasi ini juga salah satu indikator buat staf kepelatihan Liverpool untuk meminimalisir cedera pemain dan juga menjaga kebugaran
berbicara soal skema yang bakal diturunkan Jurgen Klopp, kemungkinan nama-nama pemain muda seperti Kate Gordon, terus Connor Bradley dan juga Owen Beck kemungkinan bakal dimainkan di pertandingan malam ini, entah itu dari menit awal ataupun juga dari bangku cadangan ya. Karena kita tahu sendiri pemain-pemain seperti Taki, terus Joe Gomez, Nat Phillips, Colin Cleher, pemain-pemain yang cukup bersinar musim lalu tapi juga belum dapat mendapatkan kesempatan bermain musim ini. Mungkin salah satu kesempatan ya buat mereka bakal bertanding dari menit awal malam ini. Dan juga mungkin Jurgen Klopp sendiri punya strategi khusus untuk meredam sistem permainan Norwich City ya. Mungkin terlalu dini ya kalau untuk kita ngebahas Liverpool di 5 laga awal ini yang kalau bisa dibilang masih mendapatkan hal yang positif. Tapi ini salah satu strategi yang diterapkan Jurgen Klopp di awal musim ini. Karena kita tahu sendiri setiap tim yang berlawan Liverpool bakal menerapkan permainan low block. Dan terlihat dari 5 pertandingan awal Liverpool musim ini cukup berani untuk melakukan shoot dari luar kotak penalti, karena ketika ada kesempatan pemain dari second line, dari lini gelandang dan juga pertahanan, mereka cukup berani untuk melakukan tendangan-tendangan spekulasi ya. Ini salah satu poin yang mungkin bisa diterapkan tim asuhan Jurgen Klopp untuk membongkar strategi low block untuk menciptakan sebuah peluang yang mudah-mudahan bakal berubah menjadi gol. Dan ketika sudah gol, kita tahu sendiri Liverpool bakal lebih on fire lah ketika sudah menciptakan satu gol. Jadi patut kita tunggu ya untuk permainan-permainan terbaik dari Liverpool sendiri dan juga strategi-strategi baru Jurgen Klopp untuk melawan taktik low block tersebut. Dan untuk prediksi starting line up sendiri, karena kita tahu sendiri ya dari kutipan tadi yang disebut Bang Gading bahwa Peter Crouch tidak bakal memainkan 3 pemain yang sama dalam satu week, atau dalam artian tidak bakal memainkan satu pemain di pertandingan yang sama dalam satu game week. Jadi kemungkinan yang bakal mengawali lini pertahanan dari sektor penjaga gawang kemungkinan itu antara Adrian atau Colin Cleher. Dan untuk pemain tengah kemungkinan ini bakal ada duet dari Joe Gomez dan juga Nat Phillips. Untuk di sektor sebelah kanan sendiri kemungkinan bisa jadi James Milner atau Connor Bradley, karena kita tahu sendiri Nacho dalam keadaan yang tidak fit dan juga Trent baru kemarin mendapatkan cedera ya ketika pertandingan melawan Crystal Palace. Dan untuk sektor sebelah kiri kemungkinan Tsimikas bakal memulai laganya lagi dari menit awal. Dan untuk sektor lini tengah kemungkinan besar nama-nama seperti Curtis Jones, terus juga Oxlade-Chamberlain dan mungkin Naby atau justru James Milner yang bakal mengisi lini tengah ketika Connor Bradley yang bakal dipasang di fullback kanan ya. Jadi kita tinggal nunggu aja untuk line up resminya sendiri. Dan untuk penyerang kemungkinan besar nama Kate Gordon bakal mengisi sektor penyerang sebelah kanan, yaitu posisinya Mo Salah ya. Dan untuk pemain tengah sendiri striker ujung tombak bakal diisi oleh Divock Origi, dan di sektor sebelah kanan itu bakal diisi oleh Taki. Dan prediksi untuk skor akhir sih kemungkinan 2-1 untuk kemenangan Liverpool. YNWA. Oke, untuk persiapan Carabao Cup melawan Norwich City, pastinya prioritas Liverpool terhadap kompetisi ini terlihat dari skuad yang diturunkan. Lalu untuk menghadapi low block dari Norwich ya pastinya Liverpool juga menggunakan skuad kedalaman skuadnya yang sekarang pasti akan kesulitan. Walaupun saya yakin Liverpool akan menang karena pertahanan Norwich sendiri
kita bisa lihat kualitasnya, walaupun ada Ozan Kabak, tidak melihatkan pada perbaikan di lini belakang. Saya kira ya Liverpool akan tetap menang, walaupun hanya menang tipis atau kesulitan untuk menang. Setidaknya lolos di fase pertama Carabao Cup ini. Prediksi skor 1-0. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita membahas tentang Carabao Cup, kiprah Liverpool di Carabao Cup. Kita tahu sendiri prestasi Liverpool di Carabao Cup ini, khususnya di era Jurgen Klopp, nih sangat minim sekali ya. Mungkin memang karena fokus utama Liverpool adalah Premier League dan Liga Champions pastinya, kemudian Piala FA, dan terakhir Carabao Cup. Ya, padahal sebelum era Klopp terakhir kali juara ya Carabao Cup ini tahun 2000, musim 2011-2012, masih di zaman King Kenny. Ya, tapi saya yakin insya Allah cepat atau lambat ya kemarin akan juara lagi Carabao Cup ya, mungkin musim ini insya Allah. Untuk pertandingan kali ini melawan Norwich ya, main di kandangnya Norwich di Aviva Stadium kalau nggak salah. Kemungkinan besar sih taktik yang bakal ditampilkan oleh Liverpool ya masih sama, ciri khasnya Jurgen Klopp, gegen pressing, tapi mungkin bakal banyak terjadi rotasi pemain mengingat padatnya jadwal pertandingan Liverpool ya. Dalam seminggu bisa 3 kali main ya. Ini pun juga sudah ada beberapa pemain yang unfit ya, kemungkinan besar memang bakal ada perubahan starting. Kayaknya untuk main to watch-nya kalau dari Liverpool sih, feeling saya sih Naby Keita, terlepas dari gol spektakuler yang kemarin lawan Palace ya. Memang ini sebetulnya awal musim sih bagi Keita, awal musim yang sebenarnya, dalam artian memang musim-musim sebelumnya tampil di bawah perform sih kalau overall menurut saya, tapi musim ini ya kayaknya memang menunjukkan siapa Keita sesungguhnya yang dulu demenin sama Liverpool sampai ngotot Liverpool beli Keita. Memang kualitas Keita sih cukup bagus ya. Kalau dari kalau dari Norwich, saya rasa main to watch-nya Todd Cantwell. Ini motor serangannya Norwich sebetulnya. Prediksi line up mungkin Kelleher kiper, back kanan Mili, back kiri Simi, duo center back kayaknya Konate sama antara Nat Philip atau Joel Matip. Joe Gomez juga ada peluang sih sebetulnya menurut saya, cuma kayaknya yang jelas Konate kayaknya akan ngisi satu slot di belakang. Kemudian untuk gelandangnya Naby Keita mungkin bakal jadi motor serangan Liverpool, terus diisi dengan Curtis Jones sama Fabinho, karena kita nggak punya pelapis DM yang kualitasnya setara Fabinho sih. Ada James Milner, cuma sepertinya Mili juga bakal diplot di bek kanan. Kemudian sebetulnya mungkin Ibrahim Konate versatile di posisi DM, cuma lihat kemarin impresif di CB, dan memang posisi aslinya CB kayaknya Konate tetap di CB. Untuk trio penyerang, nah ini Taki sama Ox kayaknya bisa jadi
kesempatan buat mereka, ini panggung pertunjukan mereka, kemudian di depannya tambah Origi atau si bakal menampilkan Kate Gordon ya, debut dia di musim ini. Untuk Norwich pastilah ini klub yang identik dengan Suarez. Tahu sendiri Suarez berapa gol kalau lawan Norwich. Sama satu lagi yang nggak bisa dilupakan kalau Norwich ini, gol injury time-nya Adam Lallana, skor 4-5 waktu itu ya. Sepertinya pertandingan juga mungkin ini bakal seru. Pasti Norwich mungkin lebih mati-matian di kompetisi ini dibanding Liga, karena ya di Liga juga penting sih, cuma kesempatan untuk mengangkat piala lebih besar di kompetisi domestik cup. Mungkin itu saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di penghujung acara. Sebelum kita nutup podcast episode kali ini, kita rangkum beberapa opini dari teman-teman. Contohnya seperti Liverpool terbukti masih konsisten dalam merotasi pemainnya. Walaupun Liverpool dalam 5 pertandingan terakhir ini banyak pemain yang itu-itu aja, tapi ada juga yang diganti dan terbukti masih bisa memberikan hasil yang positif terkait pergantian pemain. Terus untuk pertandingan melawan Norwich ini sendiri kan itu bagi beberapa fans EFL atau Carabao Cup, atau dulu kita sebutnya Carling Cup, atau fans luar negeri nyebutnya itu Mickey Mouse Cup. Ini kompetisi yang paling enggak banget deh, capek-capekin aja kalau diikutin gitu loh. Nah, tapi ada beberapa fans juga yang nganggap semua kompetisi wajib diikutin dan juara adalah hasil akhirnya gitu loh. Mungkin bagi fans Liverpool sendiri bisa ada yang terpecah opininya seperti itu ya. Terus untuk fans Norwich sendiri saya yakin pasti dengan hasil buruk di 5 pertandingan pertama di Liga Premier Inggris, pertandingan EFL kali ini wajib hukumnya akan mati-matian mereka meraih hasil kemenangan. Terus poin berikutnya, Liverpool sendiri harus menurunkan pemain mudanya di kompetisi kali ini, karena ini memang kesempatan utama untuk teman-teman seperti Kate Gordon, terus Owen Beck apa Louis Beck ya, lupa namanya, itu juga wajib diberikan jam terbang oleh Jurgen Klopp, karena mau nggak mau, suka nggak suka, namanya pemain muda, untuk bisa seperti kasusnya seperti Harvey Elliott itu adalah satu dari 1000 kemungkinan lah. Makanya ajang pembuktiannya bisa dimulai dari EFL kali ini. Terus menyambung dari obrolan dari Mas Doni Saputra tadi, untuk kualitas pertahanannya Norwich sendiri selama 5 pertandingan Liga Premier masih inkonsisten. Walaupun sudah ada sosok seorang Ozan Kabak di situ, masih agak meragukan, masih kurang untuk mendapatkan hasil yang positif. Jadi secara kertas Liverpool masih diunggulkan, walau nanti hasil akhir lah yang menentukan, ya kan. Terus menyambung dari obrolan dari Ketua Irfan, untuk menghadapi masalah low block yang akan diterapkan oleh calon-calon lawannya Liverpool, pasti Liverpool akan kesusahan. Tapi dari 5 pertandingan terakhir dan banyaknya shots yang diciptakan Liverpool sudah bisa menemukan celah atau menemukan cara untuk mengalahkan taktik low block, yaitu dengan melakukan banyak shot dari luar kotak penalti. Ini salah satu strategi dari Jurgen Klopp untuk membongkar pertahanan lawan yang memainkan taktik low block. Terus menyambung dari obrolan dari Bang Hendra, untuk man to watch-nya saya setuju untuk Naby Keita, jika memang nanti Naby Keita yang dimainkan, karena terlepas dari gol indahnya
yang gol sampai selebrasinya disandingkan dengan Eric Cantona. Itu musim ini memang kelihatan jelas kok dari awal pramusim sendiri Naby Keita udah mulai konsisten, udah mainnya udah seperti yang diharap-harapkan lah, seperti waktu ketika dia di Leipzig ya. Jadi memang insya Allah ini musimnya Naby Keita. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau dari kubu Norwich sendiri, saya setuju juga untuk man to watch-nya adalah Todd Cantwell, karena Todd Cantwell sendiri di laga awal Liga Premiership melawan Liverpool memang jadi sosok yang membuat repot lini tengah Liverpool ya. Belum lagi ada faktor gosip di musim-musim sebelumnya kalau memang Todd Cantwell itu akan merapat ke Liverpool. Mungkin faktor A, B, C, D sampai Z yang menyebabkan dia tidak bisa merapat ke Liverpool. Jadi saya setuju kalau untuk Todd Cantwell sebagai man to watch dari kubu Norwich. Oke, itu sekian intisari dari podcast Ngumpul episode 7 kali ini. Terima kasih semua kepada teman-teman narasumber. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You'll never walk alone.